Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 519, kamu bukan satu-satunya. Keesokan paginya, Sekretaris Zongteng menerima telepon dari Huang Yao. Seng Kei ingin membuat janji dengan Seng Xiao. Sekretaris itu mengetuk pintu Seng Xiao dan bertanya, "Ketua, apakah Anda ingin menemuinya? Jika Anda tidak ingin bertemu keluarga Seng, saya dapat menolaknya atas nama Anda." Seng Xiao tidak mengangkat kepalanya. Masih fokus pada pekerjaannya, dia berkata, "Tidak." Begitu sekretaris itu mendapat jawaban, dia berbalik. Tiba-tiba, Seng Xiao meneleponnya. "Tetapkan saja janji temu. Tapi itu tidak boleh menyita waktu terpentingku maupun waktuku setelah pulang kerja." Dia selalu sangat ingin pulang ke rumah untuk melihat anaknya. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk bertemu orang-orang yang tidak perlu. "Baik, Ketua." Sekretaris itu menutup pintu dan memeriksa jadwal harian Seng Xiao. Kemudian, dia memilih waktu yang tidak terlalu penting untuk bertemu dengan Seng Kai. Tentu saja, Seng Kai lah yang ingin menemuinya. Jadi, dia tidak akan pergi ke tempat lain. Jika Seng Kai menginginkan bantuannya, dia harus datang sendiri ke sini. Ketika Huang Yao menerima balasan, sekretaris baru itu memberitahu Seng Kai, "Zongteng bilang dia hanya punya waktu luang dari pukul 1 sampai 2 siang. Tapi kamu ada rapat pada jam itu. Tunda rapatnya." Agar adil, Seng Kai memperlakukan Gu Ziling dengan baik. Meskipun keluarga Gu sedang mengalami masa sulit sekarang, dia tidak meninggalkan istrinya. Sebaliknya, dia menunda pertemuan penting demi istrinya untuk membantunya memecahkan masalah pamannya. Namun, apa gunanya memohon pada Seng Kai? Dia tahu itu hampir tidak ada gunanya. Namun karena dia sudah berjanji, setidaknya dia harus melakukan sesuatu. Hanya dengan begitu, dia akan dapat mengembalikan harga dirinya di hadapan istrinya. Di mana tempat pertemuannya? Di Zongteng. Seng Kai mengangguk dan memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk pergi. Dia pikir lebih baik seperti itu karena dia akan dapat melihat betapa menarik dan patut diirikannya Zongteng milik Seng Xiao. Pukul 11:30, Seng Kai tiba lebih awal di Zongteng. Saat itu, Seng Xiao sedang rapat. Sekretaris itu membawa Seng Kai ke kantor Seng Xiao. Jadi, inilah kerajaan baru Seng Xiao. Kantornya tidak semewah kantornya di Huang Yao. Tempatnya rapi dan sederhana. Meski begitu, kantornya dilengkapi dengan fasilitas teknologi canggih yang jauh lebih besar dari kantornya. Dan pemandangannya sangat menakjubkan saat dia melihat keluar dari jendela setinggi langit-langit. Dia bisa melihat seluruh kota. Itu memang lokasi yang sangat strategis. Setelah beberapa saat, sekretaris itu membuka pintu dan Seng Xiao masuk ke kantor. Ketika dia melihat Seng Kai duduk di sofa, dia melambaikan tangan kepada sekretaris itu. "Apa yang membawamu ke sini?" Seng Xiao meletakkan dokumennya dan duduk di seberang Seng Kai. "Aku tidak terbiasa melihatmu terlihat begitu dewasa." Seng Kai menatap Seng Xiao. Seng Xiao benar-benar telah banyak berubah. Seng Xiao yang dulu flamboyan dan gila sudah tidak ada lagi. Ia telah menjadi pria dewasa dan pendiam yang duduk di depan. "Langsung ke intinya, Ceo Seng," kata Seng Xiao. "Kau pasti sudah mendengar tentang keluarga Gu. Keluarga itu sedang kacau balau. Aku datang ke sini hari ini untuk menangani masalah paman Gu Ziling. Entah bagaimana, dia terlibat dalam pembunuhan dan Kiki tidak mengizinkannya pergi. Bukan karena Kier tidak mengizinkannya pergi, dia sendirilah yang membuat polisi mencurigainya." Seng Xiao menjelaskan. "Aku tahu kamu akan datang, tetapi kupikir kamu akan memberitahuku sesuatu yang baru yang mungkin menarik minatku. Mengenai kasus pembunuhan, kamu sebaiknya bekerja sama dengan polisi. Jika Anda bersedia membantu, saya yakin polisi akan berhenti menyelidiki. Pertama-tama, sebagai warga negara yang sah, selain menikmati hak-hak kewarganegaraan, saya juga terikat pada tugas-tugas saya. Menjadi kaya tidak berarti Anda dapat mengabaikan hukum. Saya tidak akan melakukan itu. Dan saya akan mengatakan Anda juga tidak boleh melakukan itu," kata Seng Xiao terus terang. "Kamu bukan seseorang yang memainkan kartu berdasarkan akal sehat." "Ya, benar. Tapi bukan berarti aku tidak akan menaati peraturan." Seng Xiao menekankan hal ini dengan serius. "Tidak ada salahnya kau membantu istrimu. Dan Kier ingin membantu ibu dan anak yang meninggal secara tragis karena rasa kemanusiaan. Jadi, biar ku katakan sejujurnya. Aku tidak akan, dan tidak bisa, ikut campur dalam kasus ini." Seng Kai terkekeh saat mendengar apa yang dikatakan Seng Xiao. "Kakak ke-8, kamu sudah banyak berubah. Kamu bukan orang yang penyayang. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi ke pertemuan lainnya sekarang. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk melihat betapa bebas dan santainya dirimu sekarang setelah melarikan diri dari keluarga Seng dengan susah payah. Benar saja, kamu mendapatkan kebebasanmu dan kamu menyerahkan beban Huang Yao kepadaku. Tidakkah kamu menyesalinya sedikit pun? Mengapa harus aku?" Seng Xiao bertanya balik. "Itu seharusnya menjadi bebanmu." Seng Xiao tertawa sinis.
Kupikir keluarga Seng seharusnya sudah membaik setelah setengah tahun berlalu. Namun, aku kecewa, kalian masih menganggap remeh hal-hal yang terjadi, dan sangat egois. Apakah polisi menyelidiki kasus ini atau tidak, atau apakah kalian punya dendam atau tidak, apakah kalian pikir dunia harus berputar di sekitar keluarga Seng? Izinkan aku memberitahu kalian ini sebelumnya. Tiffany dan Co. akan segera runtuh. Jika kalian terus bekerja sama dengan mereka, kalian akan segera dapat terbebas dari beban ini. Karena kakek akan sangat kecewa dengan kalian. Kau memang berkolusi dengan kakak ketiga. Aku akan mendengar tentang tindakanmu tanpa bantuannya. Setelah mengatakan itu, Seng Xiao berdiri. Sepertinya kamu tidak benar-benar datang ke sini untuk meminta bantuan. Kamu tidak memiliki sikap yang tepat. Jika kamu benar-benar ingin aku membantumu keluar dari hubungan kita di masa lalu, kamu seharusnya tidak berbicara kasar. Haruskah aku mengasihani kakak ipar kedua untuk ini? Jika aku bisa menawarkan sesuatu kepadamu sebagai imbalan atas usahamu membujuk Xiaoqi untukku, maukah kau mempertimbangkannya? Saya memiliki semua yang Anda miliki. Jadi, apakah ada yang bisa Anda tawarkan agar saya setuju? Lalu mengapa kau setuju menemuiku? Seng Kai terdengar dingin. Kau seharusnya tahu niatku datang ke sini sejak awal. Karena kau telah berjanji menemuiku, bukankah itu berarti kau memberiku secercah harapan? Saya melakukannya hanya karena sopan santun. Kau pasti ingin membalas dendam padaku karena telah mempermalukanmu. Tebak Seng Kai. Aku mempermalukanmu saat kau dalam kondisi menyedihkan. Sebenarnya, aku ingin menyarankanmu untuk membiarkan keluargaku bekerja sama dalam penyelidikan. Kalau tidak, keluargaku akan terjebak dalam skandal yang lebih mengerikan begitu kasusnya dipublikasikan. Baiklah, aku sudah cukup melihat kantormu. Dan aku berterima kasih atas saranmu. Aku tidak boleh membuang-buang waktuku di sini lagi. Seng Kai berdiri. Dia pikir dia bisa meminta bantuan Seng Xiao dan berbicara dengannya dengan baik. Namun, ketika dia melihat Seng Xiao lebih baik darinya, harga dirinya pun tergila-gila. Dia jelas membutuhkan bantuannya. Namun pada akhirnya, dia mengubah pembicaraan menjadi konfrontasi. Namun, karena dia sudah mengatakannya dengan lantang, dia tidak takut untuk melangkah lebih jauh lagi. Lupakan saja jika kamu tidak ingin membantu. Tapi begitu aku bergerak, aku tidak akan menahan diri. Jika aku menyakiti adik ipar perempuan itu secara tidak sengaja, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Coba aku. Kakak ke-8, kamu bukan satu-satunya orang yang bisa bersikap dingin terhadap keluargamu.